Jadi judul firman Tuhan pagi ini, Natal membawa damai sejahtera. Pertanyaan, apa yang membuat seseorang bahagia? Sehat. Apalagi yang buat saudara bahagia? Banyak duit. Apalagi yang buat saudara bahagia? Nah, makanya ada banyak orang berpikir kalau aku masyhur, aku terkenal, aku bahagia. Dan memang kalau jujur banyak orang terkenal awalnya memang dia bahagia, betul gak saudara? Nah, ada orang bilang juga, kalau saya sehat seperti tadi bilang, tidak sakit, saya sehat, keluarga bahagia, itu saya bahagia juga. Nah, terus ada kalau tidak ada persoalan, lempeng-lempeng, bikin saya bahagia. Amin. Nah, pertanyaan, seandainya saudara bilang kekayaan bikin saudara bahagia, kemasyhuran bikin saudara bahagia, orang terkenal jadi terkenal bikin saudara bahagia, kesehatan bikin saudara bahagia. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah jadi orang kaya, saudara sudah jadi orang terkenal, punya tubuh yang sehat, pertanyaan saya, apakah orang yang bahagia dengan kekayaannya, dengan kemasyhurannya, dengan kesehatannya, dengan persoalan-persoalan yang bisa diatasi, bahagia karena hidupnya berjalan lancar sesuai maunya dia? Apakah orang yang bahagia menurut definisi saudara, apakah mereka memiliki hati yang damai? Orang punya banyak uang bahagia enggak? Orang punya banyak uang, damai nggak hatinya? Kalau kekayaan, kemasyhuran bikin orang damai, tidak ada orang kaya bunuh diri. Tidak ada orang terkenal gantung diri. Kenapa sudah terkenal, sudah kaya raya, tubuh sehat, kenapa bisa gantung diri? Kenapa bisa bunuh diri? Karena hatinya nggak damai. Ada seorang ahli fisika, dia bilang ketika Allah menjadikan manusia, ada satu ruangan kosong di dalam dirinya yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali oleh kehadiran Allah. Kekayaan tidak bisa mengisi ruang kosong di dalam diri manusia. Kemasyhuran, ketenaran tidak bisa mengisi ruangan kosong itu. Tubuh yang sehat, persoalan bisa diatasi, segala doa dijawab, tidak bisa mengisi ruang kosong itu. Karena ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sumber damai sejahtera. Bersama dengan Tuhan, saudara ada damai. Nggak punya uang, kalau ada Tuhan, tetap bisa damai. Tubuh yang sakit, dokter vonis umurnya tinggal beberapa bulan, kalau ada damai sejahtera karena Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu akan tetap menikmati damai ketenangan di tengah-tengah vonis dokter. Saudara bukan orang terkenal, bukan orang yang dibanggakan. Mungkin saudara termasuk golongan yang gak diperhitungkan. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, siapapun kamu dalam status sosial maaf mungkin yang rendah, tetapi saudara tetap memiliki damai sejahtera. Amin. Jadi kalau saya tanya, pilih Tuhan apa pilih uang? Masih bingung kan? Karena lagi butuh duit nih, Bu Pendeta mau Natal nih. Makanya seringkali saudara dalam nyaman, kerjaan sudah baik, kenapa kadang-kadang Tuhan goncang? Sudah mulai naik daun, tiba-tiba Tuhan izinkan di-cut. Cuman satu tujuan Tuhan, menyadarkan kita bahwa yang kita butuhkan yang terutama itu bukan kekayaan, itu bukan nama baik, itu bukan nama terkenal, tapi kehadiran pribadi Tuhan di dalam diri kita. Bersama Tuhan kita damai, melewati semua tantangan pergumulan hidup. Kita bisa melewati dengan damai sejahtera kalau ada Tuhan yang mengisi ruang kosong di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua
berkata bahwa dosa memisahkan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa ada banyak orang kaya tetapi tidak damai. Karena mereka terpisah dengan Allah. Ada banyak orang terkenal, orang sukses tetapi tidak damai. Kenapa? Karena mereka terpisah dengan Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 menulis sebab upah dosa ialah maut. Maut yang pertama diterjemahkan kematian, tetapi maut yang kedua diterjemahkan terpisah dengan Allah. Jadi dosa memisahkan manusia dengan Allah. Makanya Alkitab bilang, untuk apa saudara memiliki seisi dunia ini kalau tidak memiliki Allah? Saudara tidak akan menikmati damai sejahtera. Di dalam kitab Pengkhotbah ditulis, orang bekerja lelah-lelah, dapat uang jadi orang kaya, tetapi kalau tanpa Tuhan, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada banyak orang mengejar prestasi, akhirnya jadi orang terkenal, jadi orang yang kemana-mana semua tahu, bahkan menginspirasi. Tetapi kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan damai sejahtera yang sejati. Dan kalau saudara lihat orang-orang di luar sana tuh banyak sekali yang galau, banyak sekali yang gelisah, banyak yang sekali hidupnya tuh nggak pasti. Padahal punya semua secara materi. Kenapa? Karena tidak punya Tuhan. Orang yang tidak menemukan Tuhan, dia tidak menemukan damai sejahtera. Dia akan gelisah. Kita sama-sama baca Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Saudara mau jadi orang bahagia? Mau jadi orang yang punya damai sejahtera? Pilih bahagia apa punya damai? Kalau saudara bahagia belum tentu damai. Tetapi kalau damai pasti hidupmu bahagia. Amin. Haleluya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ternyata rahasianya sederhana. Untuk memperoleh damai sejahtera selalu dimulai dengan kebenaran. Makanya kenapa pagi ini saudara datang duduk manis di gereja? Tujuannya salah satunya adalah mendengar kebenaran. Kenapa harus mendengar kebenaran? Supaya hati saya melimpah dengan damai sejahtera. Tanpa kebenaran gak mungkin orang bisa hidup dalam damai sejahtera. Saya mau tanya pagi ini, hati saudara damai gak? Orang Kristen tuh ada 3 tipe. Yang pertama, orang Kristen yang memiliki damai sejahtera. Karena sudah mencari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Hatinya pasti damai. Yang kedua, ada orang Kristen, lahir Kristen, KTP Kristen, tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena dosa. Tadi Yesaya dan Roma berkata, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kalau sudah terpisah dengan Allah, mau jungkir balik bagaimanapun tidak mungkin mengalami damai. Dia bisa bahagia dengan duitnya, tapi dia tidak akan mendapatkan damai sejati di hatinya. Amin. Dan yang ketiga, ada orang Kristen yang menolak menerima damai sejahtera. Siapa mereka? Mereka adalah orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Begitu datang ke gereja dengar kebenaran, ini firman kok bikin telinga saya jadi panas. Ini firman kok menegur dosa saya, bikin saya jadi gelisah. Orang seperti ini, kegelisahan itu kalau dia datang bertobat justru digantikan dengan damai sejahtera. Tetapi sayang, ada banyak orang Kristen yang hidup dalam dosa tidak mau bertobat. Begitu dengar kebenaran, yang dilakukan sebaliknya. Gak ada gereja-gereja. Kenapa? Bagi dia firman itu bikin dia tidak damai.
Akhirnya daripada saya dengar kebenaran, lebih baik saya tinggalkan gereja yang tidak singgung-singgung dosa saya, sehingga hati saya tetap bisa menikmati hidup saya di dalam dosa. Orang itu cuma satu, hidupnya akan berakhir dengan maut, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Makanya belajar di tempat ini saya selalu katakan, jangan meremehkan dosa. Saudara kalau ada dosa kecil, dengar firman Tuhan bertobat, saudara nggak bertobat, itu saudara lagi nabung dosa. Besok dosa lebih besar, hati saudara tidak bergetar lagi. Saudara akan tetap sampai titik orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak meninggalkan dosa, dia akan meninggalkan Tuhan. Amin. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu siapa? Orang-orang yang ada di gereja, yang mendengar kebenaran. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Pikiran mereka ngerti kebenaran, tetapi hati mereka tetap terikat di dalam dosa. Itu bikin orang tidak damai. Tetapi ketika saudara mendengar kebenaran, ketika saudara bilang, oke Tuhan, aku sudah salah, tetapi aku mau tinggalkan kata sia-sia, aku mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jelekku, aku mau tinggalkan perbuatan-perbuatanku yang gak jadi berkat untuk suami, untuk istri, aku mau berubah, bertobat. Gak mudah Tuhan, tapi aku mau berusaha, mampukan aku. Roh Kudus pasti tolong saudara. Dan di jatuh bangun sampai titik saudara berubah, saudara mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Karena kita sudah belajar, Allah itu Allah yang kudus. Dia mengasihi kita tanpa batas, tetapi kekudusannya tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi kalau saudara ingin punya damai sejahtera yang sesungguhnya, bertobat dari hal-hal yang kecil. Kalau tahu kebiasaan ini Tuhan tidak suka, berubah. Tuhan mana nggak tahu, pokoknya kalau istrimu nggak suka, anakmu nggak suka, ya itu Tuhan tidak suka juga. Amin. Kadang-kadang Tuhan pakai mulut istri, pakai mulut suami untuk membuat kita bertobat. Ya, oke. Nah kita akan belajar kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang pertama kita belajar tentang kebenaran, yang kedua tentang damai sejahtera. Dan yang ketiga tentang ketenangan dan ketentraman. Saudara yang kekasih, kalau saya umpamakan sebagai pohon, pernah lihat pohon? Oke, kebenaran itu seperti benih. Ya, kebenaran itu seperti benih. Damai sejahtera itu seperti pohon yang tumbuh dari benih. Dan ketenangan, ketentraman itu seperti buahnya. Jadi ini satu paket. Kalau saudara pingin hidup dalam damai sejahtera, buka telingamu untuk mendengarkan kebenaran. Buka matamu untuk membaca Alkitab setiap hari, karena Alkitab mengandung kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Amin saudara, damai sejahtera itu seperti pohon yang tumbuh. Benihnya ya kebenaran. Kalau saudara malas baca Alkitab, kalau tidak suka dengar khotbah-khotbah yang mengandung kebenaran, saudara punya dunia ini sekalipun, doa-doamu dijawab semua, kekayaan saudara miliki, apa yang saudara mau dikasih, saudara bisa bahagia. Tetapi saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Dan ketika pohon damai sejahtera itu tumbuh, itu akan menghasilkan buah, yaitu ketenangan dan ketentraman. Kenapa hidupmu tidak tenang, gelisah? Satu alasan, kamu tidak punya damai. Kenapa hidupmu tidak tentram? Di mana kamu datang selalu jadi biang kerok. Orang yang lagi damai, kamu datang ke situ pasti jadi bertengkar karena kehadiran kamu. Kenapa? Karena kamu tidak punya damai sejahtera. Tetapi kalau orang yang hidup dalam damai sejahtera, buah hidupnya tuh ketenangan, ketentraman. Dimanapun dia datang, pasti membawa keteduhan. Pasti membawa perdamaian. Amin. Buah tidak bisa bohong. Ya, buah tidak bisa bohong. Tidak ada pohon pepaya menghasilkan buah mangga, kecuali saudara gantung ikat di situ.
Apa yang ada di dalam pikiranmu, kalau itu kebenaran, tidak mungkin kata-katamu kata-kata yang sia-sia. Kalau di dalam pikiranmu isi kebenaran-kebenaran yang sejati, tidak mungkin perbuatanmu itu merugikan sesamamu, apalagi menyakiti orang lain. Amin. Buah tidak pernah bohong. Dan untuk buah itu keluar, itu perlu waktu, itu perlu proses yang namanya ketekunan. Makanya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu bukan hanya satu kali kebenaran langsung tumbuh. Kadang saudara tanam benih 100, hanya 5 yang jadi. Amin saudara. Tetapi kita tahu di mana dia jadi enggak. Ketika kita tunggu 10 tahun, kenapa dia tidak berbuah? Dan di Alkitab, ketika Yesus melihat pohon ara tidak berbuah, cuma 1, ditebang. Masih mending dibersihkan. Kalau sudah ditebang, diambil campakkan ke lautan api, tidak ada kesempatan lagi. Amin saudara. Nah, karena ini peristiwa Natal, saya ambil contoh tentang kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Implikasinya dalam kehidupan manusia. Saya ambil dari contoh Alkitab yang namanya Maria dan yang namanya Yusuf. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, ada seorang gadis, seorang perawan namanya Maria. Dia tinggal di Nazaret. Satu waktu malaikat Gabriel datang mengunjungi dia atas perintah Tuhan. Dan ketika malaikat datang, Maria ketakutan. Tetapi malaikat berkata, jangan takut hai Maria. Dan malaikat Gabriel menyampaikan firman kebenaran. Isi firman itu apa? Kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan juru selamat. Waktu dengar firman kebenaran yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, reaksi Maria apa? Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa hamil dan melahirkan seorang anak? Malaikat itu menjawab apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan selanjutnya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa reaksi, apa respon Maria ketika mendengar suara malaikat? Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Firman yang malaikat Gabriel sampaikan adalah firman Tuhan. Disampaikan kepada Maria. Dan ketika Maria mendengar, zaman dulu saudara, itu orang Yahudi itu agamanya kuat. Itu kalau kedapatan hamil cuma 1, dirajam, dilempari batu sampai mati. Punya pacar aja hamil bisa dilempari batu, apalagi ini gak diapa-apain sama tunangannya Yusuf, tiba-tiba bisa hamil. Lebih parah lagi, kamu selingkuh sama siapa? Tetapi Maria tidak ada pertimbangan lain. Maria tidak ada argumentasi ketika dia mendengar suara kebenaran. Cuman 1 responnya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Ketika Maria mendengar kebenaran. Dan ketika dia tahu itu firman Tuhan. Ada pemikiran, aku belum hamil. Tetapi ketika malaikat menjawab, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Dan itu membawa ketenangan, kedamaian. Saudara belum tentu jadi Maria mau menerima loh saudara. Memang orang Israel, Yahudi itu mereka sudah menanti juru selamat. Itu kan dari Kejadian pasal 3 sudah ada nubuatan. Zamannya hakim-hakim, zamannya nabi-nabi sudah ada nubuatan tentang datangnya juru selamat, Allah yang akan jadi manusia. Tetapi kan
Tidak mudah. Bagaimana kalau sekarang mungkin kita udah tahu kisahnya, oh bisa mengandung dari Roh Kudus. Kalau itu yang pertama kali dari mana? Tetapi Maria tidak berbantah. Cuma satu pilihannya. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi di tengah kehamilannya gak dijamah siapa-siapa, Maria tetap damai. Dia tetap tenang, dia tetap tentram hatinya. Amin. Yang kedua, kalau saudara baca Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Ketika Maria disamperin malaikat, dia langsung ngomong sama tunangannya yang namanya Yusuf. Begitu Yusuf dengar, kaget juga dia. Buset, gak diapa-apain kok hamil. Katanya dari Roh Kudus. Nah, kalau saudara Matius pasal yang pertama saudara baca, karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak ingin mencemarkan nama Maria, maka dia punya niat untuk menceraikan, meninggalkan Maria secara diam-diam. Dia nggak ngomong, Maria, kalau gitu kita pisah. Tidak, dia mendengar dengan bijak, tetapi muncul ide di hatinya. Sampai satu waktu dia sedang tidur, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut ambil Maria, karena anak yang di dalam kandungan bukan hasil perselingkuhan, itu anak dari Roh Kudus. Dan saudara tahu, begitu Yusuf bangun dari tidurnya, dia langsung melakukan seperti perkataan malaikat. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan Yesus. Amin, saudara. Paham maksud saya? Saudara punya persoalan apa hari ini? Hanya karena nggak punya uang beli baju baru, hanya karena nggak punya uang untuk bayar kontrakan, hanya nggak punya uang pengen beli HP baru dan lain sebagainya. Itu sudah bikin saudara gelisah. Saudara bisa bayangkan gak kondisi Maria pada waktu itu? Hamil tanpa suami. Hamil di tengah-tengah lingkungan yang beragama. Yang kedua, Yusuf loh. Tunangannya Maria. Kok bisa hamil? Saudara bisa bayangkan gak persoalan Maria yang hamil, persoalan Yusuf yang punya tunangan tetapi tiba-tiba hamil. Mereka waktu itu belum ada Alkitab begini loh. Memang ada nubuatan. Tetapi kan dalam pelaksanaan begitu kaget juga. Buktinya kan Yusuf juga kaget. Dia tahu nubuat nabi-nabi. Tetapi begitu Maria ngomong aku hamil dari Roh Kudus, kaget juga Yusuf. Betul gak saudara? Artinya mereka punya pergumulan. Tetapi itu tidak menghilangkan damai sejahtera mereka. Kenapa? Karena mereka berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera adalah kebenaran yang diejawantahkan dalam sikap melakukan kehendak Allah. Diejawantahkan, diwujudkan. Jadi saudara jangan bilang, Bu Pendeta, saya tiap hari Minggu sudah dengar kebenaran di gereja. Setiap hari sudah baca WA. Kalau kebenaran hanya sampai di pikiran, tidak akan membawa damai sejahtera. Kebenaran yang membawa damai sejahtera buat hidupmu ketika kebenaran itu diwujudkan, diejawantahkan di dalam tindakan, di dalam perbuatan yang indikatornya cuma satu, melakukan kehendak Allah. Di tengah-tengah pergumulan Maria hamil, dia punya pergumulan. Tetapi dia tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan dia buktikan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Yusuf di tengah-tengah pergumulannya. Tetapi ketika malaikat datang berbicara, hatinya langsung tenang teduh. Dan dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Dan ketika Maria sudah melahirkan, ketika orang-orang Majus datang mengunjungi, firman Tuhan datang lagi kepada Yusuf. Yusuf, kamu menyingkir ke Mesir karena Herodes akan membunuh anakmu.
Alkitab mencatat saat itu juga selesai mendengar suara Tuhan, Yusuf langsung mengambil Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir. Kenapa saudara tahu kebenaran tapi tidak punya damai? Karena saudara tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara tidak melakukan kebenaran. Sudah tahu ini benar, ini salah, milih yang salah. Makanya saudara jadi orang Kristen sekalipun duduk jadi jemaat Karmel, saudara gak akan damai. Kenapa? Karena kebenaran itu akan mengejar terus. Tetapi ketika kamu komitmen dan mau melakukan kebenaran, damai, sejahtera, sukacita dari Allah melimpah memenuhi hidup saudara. Dan itu tidak bisa dibayar dengan kekayaan. Tidak bisa dibayar dengan kemasyhuran. Tidak bisa dibayar dengan tubuh yang sehat. Karena kehadiran Tuhan itu jauh melebihi segala-galanya. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya pasti tenang dan tentram. Amin. Dimanapun dia berada, akan menghadirkan damai sejahtera Allah yang membawa pada kesatuan. Jadi menjadi perenungan kita pagi ini, kalau saudara mulai gelisah, hati tidak tenang, saudara di mana datang orang bilang kamu kok selalu jadi biang kerok, gak usah nyalain mulut orang, lihat diri sendiri. Tuhan, kenapa aku orang bilang seperti ini? Koreksi diri. Kenapa aku gak mengalami damai? Kenapa aku gak ada sukacita? Mungkin firman cuma sampai di kepala, kebenaran sampai di kepala. Ayo berubah selagi masih ada waktu, ada kesempatan. Tema kita tubuh Kristus, kesatuan. Kalau saudara mendengar firman tidak mau melakukan, cepat lambat saudara akan jadi biang kerok di gereja yang akan memecah. Tetapi saudara, dosa sebesar apapun latar belakang hidupmu bahkan hari ini, tapi ketika saudara mendengar kebenaran Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah, itu akan membawa kesatuan. Kita siapa yang tidak punya dosa? Siapa tidak punya masa lalu tidak baik? Kita semua hasil dari produk masa lalu. Tapi ketika kita mau bertobat, berbenah, memperbaiki diri, dimanapun kita berada, kita akan membawa ketenangan, ketentraman. Karena di hati kita ada damai sejahtera. Dan ketika ada ketentraman, kedamaian, kerukunan, damai sejahtera, di situ berkat Allah Tuhan curahkan buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati.